Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosita, NIM 3211811058. Di sini akan menjelaskan tentang pembuatan plastik biodegradable dari limbah bongol pisang kepok dengan plasticizer gliserol dari minyak jelantah dan komposit kitosa dari limbah cangkang bekicot atau Achatina fulika. Pendahuluan. Satu latar belakang, semakin majunya teknologi dan industri akan diikuti dengan semakin meningkatnya konsumsi masyarakat pada bahan-bahan plastik yang menyebabkan penumpukan sampah plastik. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia atau KNLH pada tahun 2008 mengenai persampahan domestik di Indonesia, sampah plastik menempati urutan kedua setelah sampah dapur sebesar 14% dari jumlah sampah total dan diperkirakan akan meningkat 5,4 juta ton per tahunnya. Plastik merupakan salah satu polimer sintesis yang banyak digunakan karena memiliki sifat yang stabil, tahan air, ringan, transparan, fleksibel, dan kuat, namun tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Penguraian sampah plastik dengan pembakaran akan menghasilkan senyawa dioksin yang berbahaya bagi kesehatan. Salah satu upaya untuk menanggulangi masalah tersebut dengan menggunakan bioplastik. Bioplastik merupakan plastik yang dibuat dari bahan-bahan alami yang dapat diuraikan menggunakan mikroorganisme sehingga lebih ramah lingkungan bila dibandingkan dengan plastik komersial. Bahan yang sering digunakan dalam sintesis bioplastik adalah pati dan kitosa. Plastik banyak dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia, mulai dari keperluan rumah tangga hingga keperluan industri. Plastik banyak digunakan sebagai pembungkus karena bentuknya yang elastis, berbobot ringan tetapi kuat, tidak mudah pecah, bersifat transparan dan tahan air. Namun pada kenyataannya, plastik dapat menimbulkan dampak negatif. Sampah plastik dapat mencemari lingkungan karena membutuhkan waktu hingga ratusan tahun agar dapat terurai dan menghasilkan dioksida ketika dibakar. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan alternatif plastik ramah lingkungan atau biodegradable yang berasal dari bahan yang dapat terurai di lingkungan, tersedia di alam dan dalam jumlah besar, dan dapat menghasilkan produk berkekuatan sama dengan plastik sintetik. Rumusan masalah. Adapun permasalahan pada pembahasan makalah ini ialah apakah yang dimaksud dengan plastik biodegradable, kedua apa manfaat plastik biodegradable, yang ketiga apa keuntungannya dari plastik biodegradable. Tujuan penulisan. Adapun tujuan dalam penulisan makalah ini antara lain memberikan penjelasan tentang polimer alami, mengetahui apa itu plastik biodegradable, memperluas pengetahuan tentang polimer alami. Manfaat penulisan yaitu mempertajam analisa penulisan, bisa memahami bagaimana cara penulisan makalah, dan mengetahui isi tentang polimer. Tinjauan pustaka. Polimer adalah suatu molekul raksasa atau makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang molekul kecil yang terikat melalui ikatan kimia disebut polimer. Poli yang artinya banyak, mer adalah bagian. Suatu polimer akan terbentuk bila 100 atau 1000 unit molekul yang kecil atau monomer saling berikatan dalam suatu rantai. Jenis-jenis monomer yang sangat berikatan membentuk suatu polimer terkadang sama atau berbeda. Polimer didefinisikan sebagai makromolekul yang dibangun oleh pengulangan kesatuan kimia yang kecil dan sederhana yang setara dengan monomer, yaitu bahan pembuatan polimer. Penggolongan polimer berdasarkan asalnya, yaitu yang berasal dari alam atau polimer alam, dan polimer yang sengaja dibuat oleh manusia atau polimer sintesis. Polimer alam. Polimer alam telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu.
Polimer alam adalah senyawa yang dihasilkan dari proses metabolisme makhluk hidup. Jumlahnya yang terbatas dan sifat polimer alam yang kurang stabil, mudah menyerap air, tidak stabil karena pemanasan dan sukar dibentuk menyebabkan penggunaan amat terbatas. Contoh sederhana polimer alam seperti amilum dalam beras, jagung dan kentang, pati selulosa dalam kayu, protein terdapat dalam daging dan karet alam diperoleh dari getah atau lakteks pohon karet. Protein DNA kitin pada kerangka luar serangga, wol, jaringan laba-laba, sutra, dan kepompong ngengat adalah polimer-polimer yang disintetiskan secara alami. Pada tabel ini terdapat jenis-jenis polimer alami, yaitu polimer pada pati atau amilum, selulosa, protein, asam nukleat, karet alam. Di sini monomernya glukosa, asam amino, nukleotida, dan isoprena. Pada polimerisasi, kondensasi, dan adisi. Contoh pada pati yaitu biji-biji akar ubi, pada selulosa yaitu sayur, kayu, kapas, pada protein yaitu susu, daging, telur, wol, dan sutra. Pada asam nukleat yaitu molekul DNA dan RNA atau sel. Pada karet alam yaitu getah pada pohon karet tersebut. Polimer sintetis. Polimer buatan dapat berupa polimer regenerasi dan polimer sintetis. Polimer regenerasi adalah polimer alam yang dimodifikasi. Contohnya rayon yaitu serat sintetis yang dibuat dari kayu atau selulosa. Polimer sintesis adalah polimer yang dibuat dari molekul sederhana atau monomer. Dalam pabrik atau polimer yang dibuat dari bahan baku kimia disebut polimer sintetis seperti politena, polipropilena, polivinil klorida atau PVC, dan nilon. Kebanyakan polimer ini sebagai plastik yang digunakan untuk berbagai keperluan baik untuk rumah tangga, industri, dan mainan anak-anak. Polimer statis terbagi menjadi dua. Yang pertama polimer termoplastik, yaitu polimer yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Jika polimer jenis ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak dan didinginkan akan mengeras. Yang kedua, plastik termosetting adalah polimer yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Jika polimer ini dipanaskan, maka tidak dapat meleleh, sehingga tidak dapat dibentuk ulang kembali. Susunan polimer ini bersifat permanen pada bentuk cetak pertama kali pada saat pembuatan. Plastik adalah polimer rantai panjang atau mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang atau monomer. Plastik yang umum terdiri dari polimer karbon saja atau dengan oksigen, nitrogen, klorin, atau belerang di tulang belakang. Tulang belakang adalah bagian dari rantai dari jalur utama yang menghubungkan unit monomer menjadi kesatuan. Untuk mengeset properti plastik, grup molekuler berlainan bergantung pada tulang belakang, biasanya digantungkan sebagai bagian dari monomer sebelum menyambungkan monomer bersama untuk membentuk rantai polimer. Pada tabel ini sifat mekanik plastik sesuai SNI, yaitu karakteristiknya kuat tarik, persen elongasi, dan hidrofobilisasi. Jenis plastik. Plastik dibagi menjadi dua klasifikasi utama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan kegunaannya, plastik komoditif dan plastik teknik. Plastik komoditif dicirikan oleh volumenya yang tinggi dan harganya yang murah. Plastik ini bisa dibandingkan dengan baja dan aluminium dalam industri logam. Mereka sering dipakai dalam bentuk barang yang bersifat pakai buang atau disposable seperti lapisan pengemesan, namun ditemukan juga pemakaiannya dalam barang-barang yang tahan lama. Plastik teknik lebih mahal harganya dan volumenya lebih rendah, tetapi memiliki sifat mekanik yang unggul dan daya tahan yang lebih baik. Mereka bersaing dengan logam, keramik, dan gelas dalam berbagai aplikasi.
Plastik komoditi pada prinsipnya terdiri dari 4 jenis polimer utama, yaitu polietilena, polipropilena, polivinil klorida, dan polistirena. Pada tabel di sini terdapat plastik komoditif, yaitu polietilena rendah, polietilena massa jenis tinggi, polipropilena, polivinil klorida, dan polistirena. Di sini kegunaan utama dari LDPE yaitu lapisan pengemasan, isolasi kawat dan kabel, barang mainan, botol fleksibel, perabotan, bahan pelapis. Lalu pada polietilena massa jenis tinggi atau HDPE yaitu botol, drum, pipa saluran, lembaran film, isolasi kawat dan kabel. Pada polipropilena atau PP bagian-bagian mobil perkakas, tali, anyaman, karpet, film. Pada polivinil klorida atau PVC bahan bangunan, pipa tegar, bahan untuk lantai, isolasi kawat dan kabel, film dan lembaran. Pada polistirena yaitu atau PS kegunaan utama bahan pengemasan atau busa dan film, isolasi busa, perkakas, perabotan rumah tangga dan barang mainan. Plastik biodegradable. Biodegradable berasal dari kata bio dan degradable. Bio berarti hidup, sedangkan degradable berarti dapat diuraikan. Plastik biodegradable merupakan plastik yang digunakan layaknya seperti plastik sintetik, namun akan hancur terurai oleh aktivitas mikroorganisme menjadi hasil akhir air dan gas karbon dioksida. Setelah habis terpakai dan dibuang ke lingkungan, plastik biodegradable adalah bahan yang mampu mengalami dekomposisi menjadi karbon dioksida, metana, senyawa organik atau biomasa yang mekanismenya didominasi oleh aksi enzimatik dari mikroorganisme yang bisa diukur dengan pengujian standar dalam waktu spesifik, mencerminkan kondisi penggunaan yang tersedia. Metodologi penelitian bahan yaitu bongol pisang kepok, minyak jelantah, cangkang bekicot, asam sitrat, HCl dan asam asetat, aquades, kertas saring, kain bersih, tisu, label tali, papan akrilik, dan plastik. Alatnya yaitu gelas, neraca analitik, hot plate, magnetic stir, blender, oven, dan saringan. 3 metode. 1. Pembuatan pati dari bongol pisang. Pembuatan pati bongol pisang dengan cara memisahkan bongol pisang dari batangnya, dicacah dan direndam ke dalam larutan asam sitrat 50% selama 10 menit. Bongol pisang dipanaskan di bawah terik matahari dan direndam di dalam air sehingga mudah hancur. Ketika di blender, bubur tersebut disaring dan diperoleh endapan. Selanjutnya, pati dikeringkan di bawah panas matahari dan ditumbuk menjadi serbuk. 2. Pembuatan gliserol dari minyak jelantah. Gliserol diperoleh dengan reaksi transterifikasi dari minyak jelantah dan KOH dan metanol. Yang ketiga, pembuatan kitosa dari cangkang bekicot. Kitosa diperoleh dari cangkang bekicot secara 2 tahap, yaitu isolasi kitin dari limbah cangkang bekicot atau acetina fluica dan destilasi kitin menjadi kitosa menggunakan pelarut NaOH dan HCl. Keempat, pembuatan plastik biodegradable dengan variasi gliserol dan kitosa. Pembuatan plastik biodegradable menggunakan metode melt intercussion. Pembuatan film plastik biodegradable dilakukan tanpa menggunakan kitosa dan dengan penguat kitosa. Pada pembuatan film plastik tanpa penguat kitosa dilakukan dengan melarutkan pati bongol pisang terlebih dahulu ke dalam asetat glasial. Kemudian dilakukan pengadukan dengan menggunakan steril. Gliserol kemudian ditambahkan ke dalam campuran pati bongol pisang
pisang dan asam asetat glasial setelah pati bongol pisang tergelatinisasi. Pati bongol pisang tergelatinisasi pada suhu 70 Celcius sampai 83 Celcius dan lama waktu gelatinisasi adalah 25 menit. Setelah itu larutan tersebut diturunkan suhunya sampai di bawah 50 Celcius, lalu dicetak di atas plat akrilik berukuran 20 sampai 30 cm, kemudian dikeringkan dengan oven selama 2 jam dengan suhu 60 Celcius. Pembuatan film plastik biodegradable dengan penguat kitosa dilakukan dengan pelarut kitosa terlebih dahulu ke dalam asam asetat glasial. Kitosa larutan dengan sempurna di dalam asam asetat glasial dengan pengadukan menggunakan steril selama 30 menit. Larutan kitosa yang diperoleh berwarna putih bening dan terdapat gelembung-gelembung udara akibat pengadukan. Setelah kitosa larut, ditambahkan pati bongol pisang yang telah dirarutkan dengan asam asetat glasial pada suhu 70 Celcius sampai 83 Celcius. Hal ini karena suhu gelatinisasi dari pati bongol pisang adalah 70 Celcius sampai 83 Celcius dan lama waktu 25 menit. Campuran harus selalu dijaga suhu gelatinisasi dengan pengukuran menggunakan termometer agar tidak terjadi pecah granula pati. Kemudian ditambahkan gliserol sebagai pemplastis. Setelah semua bahan tercampur, dilakukan pengadukan selama 1 jam agar larutan homogen. Setelah homogen, larutan didiamkan pada suhu di bawah 50 Celcius. Kemudian dicetak di atas plat akrilik dan dikeringkan dengan oven selama 2 jam. Dengan suhu 60 Celcius, biarkan pada suhu kamar selama 24 jam dan bioplastik siap dianalisa. Dengan cara yang sama, pembuatan bioplastik dilakukan dengan variasi gliserol dan kitosa. Hasil dan pembahasan pembuatan bioplastik dari bongol pisang kepok menggunakan metode melt intercussion, yaitu teknik inversi pada dengan penguapan pelarut setelah proses pencetakan yang dilakukan pada plat akrilik. Metode pembuatan film plastik biodegradable ini didasarkan pada prinsip termodinamika larutan, di mana keadaan awal larutan stabil kemudian mengalami ketidakstabilan pada proses pengubahan fase atau demissing dari cair menjadi padat. Proses pemadatan atau solidifikasi di awal transisi fase cair 1 ke fase 2 cair atau liquid demissing, sehingga pada tahap tertentu fase atau polimer konsentrasi tinggi akan membentuk padatan. Pembuatan bioplastik berbahan dasar pati dari bongol pisang kepok dengan penambahan gliserol dari minyak jelantah sebagai plasticizer dan kitosa dari cangkang bekicot sebagai komposit dilakukan dengan berbagai variasi. Bioplastik dari pati bongol pisang, gliserol, dan kitosa yang telah dibuat dilakukan uji karakteristik atau uji mekanik. Uji karakteristik meliputi uji kuat tarik atau tensile strength, elongasi, swelling, WVTR, biodegradable, dan FTIR. 1. Uji kuat tarik atau tensile strength dan elongasi. Berdasarkan hasil uji tensile strength diperoleh hasil bahwa bioplastik yang ditambah kitosa A1 sampai A5 lebih besar nilai tensile strength-nya dibandingkan bioplastik yang tanpa ditambah kitosa atau A0. Hal ini membuktikan bahwa penambahan kitosa dapat meningkatkan kekuatan bioplastik. Pada gambar grafik di sini hasil analisa tensile strength bioplastik bongol pisang kepok, yaitu paling tinggi yang diperoleh pada A2 dan A3.
Dengan variasi ketosa diperoleh hasil bahwa semakin banyak ketosa yang ditambahkan maka nilai tensile strength-nya semakin meningkat sampai optimum pada penambahan 0,2 gram ketosa atau A2. Kemudian nilai tensile strength menurun kembali pada penambahan 0,3 gram A3 dan 0,4 gram ketosa A4. Hal ini disebabkan komposisi ketosa dan pati sudah maksimal bercampur sehingga ada kelebihan ketosa yang tidak bercampur sempurna. Perubahan sifat mekanik ini berhubungan dengan interaksi antara ketosa pati dan gliserol. Semakin besar konsentrasi ketosa, maka akan semakin banyak ikatan hidrogen yang terdapat di dalam bioplastik, sehingga ikatan kimia dari bioplastik akan semakin kuat dan sulit untuk diputus, karena memerlukan energi yang besar untuk memutuskan ikatan tersebut. Hal itu disebabkan oleh partikel bioplastik banyak mengalami perubahan fisika, sehingga bioplastik semakin homogen dan strukturnya rapat, dengan karakteristik terbesar tertentu. Kuat tarik semakin besar dan presentasi elongasi juga semakin besar. Plastik biodegradable dari ketosa diharapkan memenuhi sifat mekanik yang memenuhi golongan modern properties untuk nilai kuat tarik, yaitu 1-10 MPa. Dalam penelitian ini, nilai kuat tarik dari bioplastik telah memenuhi golongan tersebut. Semakin banyak ketosa tanpa diimbangi penambahan komposisi pati dan gliserol menyebabkan tidak semua ketosa dapat bercampur sempurna, sehingga nilai tensile strength setelah meningkat kemudian akan menurun lagi. Komposisi optimal untuk menguji tensile strength diperoleh pada A2, yaitu pati 5 gram, gliserol 5 mili, dan ketosa 0,2 gram dengan kekuatan tensile strength 3,7321 MPa. Berdasarkan grafik uji elongasi dapat dilihat bahwa nilai elongasi bioplastik yang ditambahkan ketosa atau A1 sampai A5 lebih tinggi dibandingkan bioplastik tanpa ketosa atau A0. Variasi ketosa yang ditambahkan ke dalam bioplastik berpengaruh terhadap penurunan nilai elongasi. Dengan semakin banyaknya ketosa yang ditambahkan, nilai elongasi semakin menurun. Nilai elongasi paling besar diperoleh dengan penambahan ketosa 0,1 gram atau A1 dengan nilai elongasi 9,42%. Pada grafik hasil uji elongasi bioplastik bongol pisang kepok, pada A0 nilainya sangat rendah dan A1 sangat meningkat. Pada A2 menurun lagi sampai A5 semakin menurun. Penambahan gliserol dengan variasi B1 sampai B4 menunjukkan nilai kuat tarik atau tensile strength lebih tinggi dibandingkan bioplastik tanpa gliserol atau B0. Hasil kuat tarik tensile strength bioplastik mengalami kenaikan dengan bertambahnya gliserol dan setelah mencapai maksimum atau B2. Kuat tarik akan menurun. B3 dan B4 bioplastik tanpa gliserol atau B0 mempunyai kuat tarik 2463 MPa. Penambahan gliserol 2,5 mili atau B1 menjadikan kuat tarik meningkat menjadi 2,4823 MPa. Penambahan konsentrasi gliserol 7,5 mili B3 menyebabkan penurunan nilai kuat tarik menurun menjadi 2,6931 MPa. Dan terakhir, penambahan 10 mili gliserol atau B4 menyebabkan kuat tariknya menurun lagi menjadi 2,3522 MPa. Dengan adanya penambahan gliserol atau B1 sampai B4 menunjukkan nilai elongasi lebih besar dibandingkan bioplastik tanpa gliserol atau B0. Pada variasi gliserol, lebih elongasi tertinggi diperoleh pada penambahan 5 mili gliserol atau B2 dengan komposisi pati bongol pisang 5 gram dan ketosa 0,2 gram. Penambahan gliserol yang semakin banyak atau B3 dan B4 menyebabkan nilai elongasi menurun. 2. Uji swelling.
atau ketahanan bioplastik terhadap air. Sifat ketahanan bioplastik terhadap air ditentukan dengan uji swelling, yaitu presentase penggabungan bioplastik oleh adanya air. Di sini hasil uji swelling bioplastik dengan variasi kitosa. Di sini pada waktu 10 menit, yaitu waktu yang paling tinggi, dengan hasil yang paling besar yaitu 95 pada A0. Di sini pada tabel dan grafik hasil uji swelling bioplastik dengan variasi gliserol. Di sini paling tinggi yaitu pada B4 pada waktu 10 menit. Ketiga, uji WVTR. Uji WVTR adalah salah satu uji yang menyatakan jumlah uap air yang dapat terlewat melalui lapisan bioplastik. Sebuah bioplastik diletakkan di atas wadah yang di dalamnya dimasukkan sejumlah silikat gel atau desikan yang telah diketahui masa awalnya. Bioplastik direkatkan dengan mulut wadah menggunakan selotip untuk memastikan tidak ada celah. Disediakan pula wadah lain yang berisi air mendidih. Kedua wadah tersebut kemudian diletakkan dalam bejana tertutup selama beberapa waktu yang kemudian dapat diketahui masa akhir dan desikannya. Di sini tabel hasil uji WVTR bioplastik dengan variasi kitosa. Di sini hasil yang paling tinggi yaitu pada variasi kitosa A0. Hasil WVTR yaitu 89,2371. Pada tabel tersebut, bioplastik tanpa kitosa atau A0 memiliki nilai WVTR lebih besar dibandingkan dengan bioplastik yang ditambahkan kitosa atau A1 sampai A5. Pada bioplastik dengan variasi kitosa, nilai WVTR akan semakin menurun dengan bertambahnya komposisi kitosan. Hal tersebut dapat disebabkan karena semakin banyaknya jumlah kitosa, maka akan semakin sedikit pula pori-pori di permukaan bioplastik. Hal ini menyebabkan semakin sedikit uap air yang dapat melewati bioplastik. Nilai WVTR dengan variasi kitosa tertinggi adalah sebesar 89,2371 gram atau meter kubik jam pada variasi A1. Yang keempat yaitu uji FTIR atau Fourier Transform Infrared. Uji FTIR berfungsi untuk mengetahui gugus fungsi dari bioplastik berdasarkan hasil uji FIR pada sampel pati bongol pisang. Bioplastik tanpa kitosa, bioplastik dengan kitosa diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini ada tabel hasil analisa gugus fungsi atau FTIR pada bioplastik. Pada komponennya yaitu pati plus gliserol, pati plus gliserol plus kitosa. Di sini nilai paling tinggi yaitu pada ohamin, yaitu yang didapatkan pada pati ditambah gliserol ditambah kitosa, sama juga dengan CH atau NH. Nilai paling tinggi yang didapatkan dari hasil pati plus gliserol plus kitosa. Hasil FTIR menunjukkan bahwa bioplastik yang telah disintesis memiliki nilai panjang gelombang yang mirip dengan bahan baku penyusunnya. Pada panjang gelombang yang terbaca, penambahan pati dan gliserol tidak menunjukkan terbentuknya gugus fungsi baru. Menurut Marabun, proses pembuatan bioplastik kitosa pati yang disertai penambahan aditif merupakan proses bleeding secara fisika. Hal ini juga dapat mempengaruhi nilai transmisi yang menurun pada setiap penambahan pati maupun gliserol, yang berarti tidak ada reaksi dan ikatan secara kimiawi antara kitosa pati atau kitosa pati dan zat aditif. Bioplastik yang dihasilkan memiliki gabungan gugus fungsi dari komponen penyusunnya, sehingga menyebabkan bioplastik yang dihasilkan masih memiliki sifat-sifat seperti komponen penyusunnya. Sifat-sifat tersebut meliputi kuat, mudah terurai, plastis, dan memiliki aktivitas antimikroba.
Di sini kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan. Yang pertama, bioplastik dapat dibuat dari pati bongol pisang dengan plastizer, gliserol dari minyak jelantah, dan komposit kitosa dari cangkang bekicot. Yang kedua, hasil uji tensile strength tertinggi yaitu 3,7321 MPa pada variasi kitosa diperoleh pada A2 dengan komposisi pati bongol pisang kepok 5 gram, kitosa 0,2 gram, dan gliserol 5 mili. Yang ketiga, hasil uji elongasi tertinggi 9,4243% pada variasi kitosa diperoleh pada A1 dengan komposisi pati bongol pisang kepok 5 gram, kitosa 0,1 gram, dan gliserol 5 mili. Yang keempat, hasil uji tensile strength tertinggi yaitu 3,7321 MPa pada variasi gliserol diperoleh pada B2 dengan komposisi pati bongol pisang kepok 5 gram, kitosa 0,2 gram, dan gliserol 5 mili. Yang kelima, hasil uji elongasi tertinggi yaitu 8,7321% pada variasi gliserol diperoleh pada B2 dengan komposisi pati bongol pisang kepok 5 gram, kitosa 0,2 gram, dan gliserol 5 mili. Yang keenam, peningkatan komposisi kitosa menyebabkan persen swelling semakin menurun, sedangkan semakin besar volume gliserol yang ditambahkan maka persen swelling akan semakin besar. Yang ketujuh, pada variasi komposisi kitosa dan gliserol nilai WVTR akan semakin menurun seiring bertambahnya komposisi kitosa dan gliserol. Yang kedelapan, semakin meningkatnya konsentrasi kitosa maka bioplastik akan lebih sulit untuk didegradasi, sehingga semakin meningkatnya konsentrasi gliserol maka sampel bioplastik makin mudah dan cepat untuk didegradasi. Yang kesembilan, hasil FTIR menunjukkan bahwa bioplastik yang telah disintesis memiliki nilai panjang gelombang yang mirip dengan bahan baku penyusun 3425,58 untuk OHamin dan 2931,8 untuk CH dan 1,1635,64 untuk NH. Terima kasih, semoga bermanfaat apa materi yang telah diberikan.